As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan penuh barokah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembahasan biografi peri kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi, yaitu di sekitaran tahun ke-12 dan 13 dari kenabian. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang peran dari sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan dan mendakwahkan Islam di tempat yang baru, yaitu di kota Madinah yang ketika itu namanya masih kota Yasrib. Mus'ab diutus ketika para sahabat atau orang-orang yang masuk Islam dari kota Madinah, mereka merasa bahwa perlu seseorang yang akan mengajarkan mereka Islam, tempat mereka bertanya tentang Islam, dan juga untuk menemani mereka mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang ada di Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW mengutus orang yang terbaik, yang paling cocok untuk berdakwah ke tempat itu, yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Kenapa Mus'ab bin Umair diutus? Kita sudah membahasnya juga pada pertemuan yang lalu, bahwa Mus'ab bin Umair ini adalah seorang yang pandai berdiplomasi, tutur katanya bagus dan bijak. Kemudian dia adalah seorang pemuda yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan berdiskusi, kemampuan berdialog yang bagus. Kemudian latar belakang dari sahabat Mus'ab bin Umair juga ini cukup menentukan kesuksesannya ketika berdakwah di kota Madinah. Dan benar saja, ketika Mus'ab bin Umair masuk Islam dan mulai kemudian mengajarkan dan mendakwahkan Islam, maka banyak orang tertarik kepada Islam, banyak orang masuk Islam, ya. Walaupun ketika itu yang masuk Islam, setelah mereka masuk Islam, itu mereka masih menyembunyikan keislamannya. Atau lebih tepatnya adalah bahwa mereka dididik dan dibina oleh Mus'ab bin Umair secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas di Madinah, di mana di Madinah mayoritasnya ketika itu masih beragama kemusyrikan seperti halnya yang ada di Madinah. Seperti halnya yang ada di kota Mekah. Dan mungkin atau ada kekhawatiran, ada peluang bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy juga mungkin dilakukan oleh orang-orang kafir yang ada di Madinah, orang-orang musyrik yang ada di Madinah. Oleh karena itu dijaga betul ya bahwa mereka ini tidak menampakkan keislamannya, dan ketika mereka belajar lebih detail, lebih rinci juga itu di tempat yang lebih tersembunyi, gitu ya. Nah, tetapi kesuksesan dari dakwah Mus'ab bin Umair ini tidak bisa dipungkiri. Ketika itu ratusan orang masuk Islam, bahkan dikatakan tidak ada satu rumah pun ya yang ada di kota Yasrib, di kota Madinah itu kecuali ada orang Islamnya. Di setiap kabilah ada orang Islamnya. Jadi sudah tersebar. Hanya berapa jumlahnya itu orang-orang Madinah sendiri tidak tahu. Ya, baru diketahui kalau mereka kemudian menghadiri kajian, menghadiri pembelajaran Islam oleh Mus'ab bin Umair di satu tempat di Madinah. Ya. Jadi intinya adalah bahwa Mus'ab bin Umair sukses ya menjalankan misi tugas yang diajarkan atau yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita memasuki tahun ke-13 Hijriah. Nah, ketika memasuki bulan haji, ya bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal ya, kemudian bulan Zulqa'dah dan bulan haji. Maka seperti biasa kota Mekah ketika itu menyambut ribuan orang yang akan datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Dan demikian juga penduduk Yathrib, penduduk Madinah, kebiasaan mereka itu juga berangkat di saat musim-musim haji untuk melaksanakan ibadah haji.
Dan ibadah haji ini kita tahu bahwa ini adalah syariat yang sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, ya. Dan yang datang untuk melaksanakan ibadah haji itu, ya mayoritas ketika itu belum beragama Islam, termasuk penduduk Madinah. Mereka melaksanakan ibadah haji dengan rombongan besar, yang dikatakan bahwa jumlah mereka yang melaksanakan ibadah haji ketika di tahun ke-13 setelah kenabian itu, jumlahnya ada 500 orang, ya. Dan sebagian di antara mereka, tepatnya sekitar 70 atau 73 lebih tepatnya, itu adalah orang Islam, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, 73 orang ini adalah sahabat yang ada sebagian kecil di antara mereka pernah datang, ya, bertemu dengan Nabi untuk pertama kali, yaitu 6 orang pemuda dari suku Khazraj yang kemudian masuk Islam. Sebagian lagi di antara mereka yang hadir pada prosesi atau satu peristiwa yang disebut Baiat Aqobah pertama, ya, yang jumlahnya 13-an orang itu, ya. Nah, sisanya berarti sekitar 60-an itu memang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka sangat antusias sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar di antara mereka baru dengar kata atau baru mengenal Nabi lewat apa yang dibicarakan oleh Mus'ab bin Umair. Ya, mereka baru mengenal Nabi dari ciri-ciri yang disebutkan oleh sahabat-sahabat mereka sesama penduduk Ansar atau penduduk Yasrib yang sudah bertemu dengan Nabi, baik ketika pertama kali ataupun saat peristiwa Baiat Aqobah pertama. Dan mereka sangat-sangat antusias untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sangat antusias untuk tadi bertemu, untuk belajar, ya, mendapatkan pengarahan-pengarahan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi keantusiasan mereka untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membuat mereka berlaku sembrono. Tidak saat mereka datang ke Mekah langsung nyari Nabi Muhammad SAW, nyari rumah Nabi, berkumpul di sekitar Nabi. Tentu ini bahaya sekali. Kenapa? Karena keadaan Nabi Muhammad SAW ketika berada di Mekah di tahun ke-13 itu, benar-benar beliau ini diawasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada satu orang pun yang bertemu dengan Nabi kecuali akan diawasi, bahkan kemudian dijauhkan dari Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang dari kafir Quraisy yang akan menetralkan mereka supaya tidak terpengaruh dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi benar-benar mereka tidak sembrono penduduk atau orang-orang Islam yang berasal dari kota Madinah ini. Bahkan jangankan lebih daripada itu. 73 orang kaum muslimin yang berangkat bersama 500 orang. Bukan 500 ya, 500 itu termasuk 73 itu termasuk 500. Jadi total jumlahnya sekitar 500 orang. Itu mereka sendiri yang 73 orang itu tidak diketahui oleh yang 500-an orang itu. Ya. Jadi mereka masuk ke dalam 500, yang lain nggak tahu bahwa mereka sudah masuk Islam, ya, karena mereka menyembunyikan keislaman mereka. Ya, kenapa mereka menyembunyikan keislaman? Ya tadi, karena mereka akan datang, gitu kan, kepada penduduk yang memerangi Rasulullah, kepada penduduk atau pembesar-pembesar yang memusuhi Rasulullah SAW. Dan mereka juga menjaga kekompakan dari orang-orang Yasrib yang datang untuk melaksanakan ibadah haji. Bersama mereka juga hadir tokoh utama suku Khazraj yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang menjadi pemimpin dari 500-an orang tersebut. Jadi sangat hati-hati, gitu ya. Tetapi kedatangan mereka 73 orang kaum muslimin dari Yasrib, dari Madinah ini bukan semata-mata karena ingin ketemu dengan Nabi. Bukan semata-mata mereka rindu wejangan nasihat arahan dari Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka punya satu misi yang sebenarnya sudah direncanakan oleh orang-orang Islam di Madinah, apa yang menjadi agenda mereka ketika ketemu dengan Nabi. Nah, sahabat yang namanya Jabir bin Abdullah adalah sahabat senior Islam atau seorang muslim senior dari penduduk Madinah. Ya, senior waktu itu baru 2 tahun masuk Islam, ya, tapi udah dikatakan senior karena memang dia yang paling dulu. Gitu kan? Dia pernah bertemu dengan Nabi ketika 6 orang pemuda Khazraj bertemu dengan Nabi yang pertama kali masuk Islam, ya. Dia juga ikut pada Baiat Aqobah pertama. Nah, ketika menjelang musim haji di mana mereka akan mendatangi Mekah dan akan besar kemungkinan bertemu dengan Nabi,
agenda apa nih buat orang-orang Islam ya untuk bertemu dengan Nabi? Apa yang bisa mereka lakukan ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Jabir bin Abdullah ketika itu mengatakan, hatta mata natruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutradu fi jibali Makkah wa yakhafu. Sampai kapan kita meninggalkan, membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terusir dari kampung halamannya sendiri, atau beliau terusir sampai ke pegunungan-pegunungan Mekah dalam keadaan kondisi ketakutan. Mungkin di situ Jabir bin Abdullah teringat peristiwa pengusiran Nabi di Taif, di mana beliau harus berdakwah sekitar 60 km lewati pegunungan-pegunungan Mekah untuk berdakwah, lantas tidak berhasil, dianiaya, diusir, dan kemudian tidak bisa masuk Mekah kecuali dengan jaminan seseorang dari kafir Quraisy sendiri. Ya, ini sangat mengenaskan dan benar-benar membuat ngenes orang-orang Islam dari Madinah. Sampai kapan kita membiarkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan seperti itu? Ya, maksudnya apa yang bisa kita lakukan untuk menolong Nabi Muhammad SAW? Beliau berada di Mekah dan beliau tidak ada di Madinah. Kalau di Madinah, kita akan lindungi beliau, kita akan bela Rasulullah, kita akan menangkan Islam. Tapi beliau berada di Mekah. Ya, dengan maksud lain bahwa mereka inginnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada di Madinah supaya mereka bisa tolong, bisa bantu, gitu kan? Tapi keadaan beliau berada di sana, gitu ya. Ini yang jadi pikiran dan memang itulah karakter dari orang-orang Ansor, orang-orang Islam yang ada di Madinah. Memang mereka pantas digelari sebagai orang-orang Ansor. Ansor itu artinya kan dari kata Nasara, yang artinya adalah menolong. Ya, dan mereka sangat ingin menolong Islam, menolong Rasulullah, menolong para sahabat, dan itu nyata di dalam kehidupan mereka bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diabadikan sifat mereka itu yang penolong itu di dalam Al-Quran, ya, dalam Quran surat Al-Hasyr ayat ke-9, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang Ansar mengutamakan orang-orang Muhajirin, sahabat-sahabat mereka, walau di atas mereka sendiri, walaupun mereka dalam keadaan butuh juga, walaupun mereka dalam keadaan kesusahan mereka. Ya, ini menunjukkan keutamaan mereka dan sifat asli mereka. Kita nggak bisa biarkan Nabi Muhammad SAW, gitu ya, dalam keadaan teraniaya, terancam, terusir, gitu ya. Kita harus bantu, kita harus tampung Nabi, lantas kita berikan pertolongan kepada beliau. Nah, inilah misi dari 73 orang yang berangkat dari Madinah menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, dan di samping itu mereka ingin ketemu dengan Nabi. Nah, ini disampaikan tuh ya melalui agen mereka atau melalui orang-orang tertentu mereka. Jadi mereka akan sampai di Mekah dan mereka ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga ingin ketemu dengan mereka. Ya, jadi dua-duanya ingin ketemu. Ya, jadi dua pihak ini ingin ketemu. Orang-orang Ansar, mereka ingin tanya sama Nabi, apa sekiranya yang bisa kami lakukan untuk menolong Anda, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini. Sementara Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga ingin melihat, ya. Karena Nabi ketika mengutus sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kan salah satunya adalah melihat kemungkinan Madinah ini menjadi tempat dakwah yang baru. Sebab di Mekah ini sudah tidak kondusif. Ya, Mekah ini memang dia adalah tempat para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berada, ya. Dan mereka juga memiliki kelebihan-kelebihan lain kan, kemudian juga banyak orang yang sudah masuk Islam. Tapi makar Quraisy, tribulasi atau intimidasi yang dilakukan oleh Quraisy sudah sangat keterlaluan. Sehingga beliau utus Mus'ab bin Umair untuk melihat kemungkinan Madinah ini dijadikan sebagai pusat Islam. Dan kemudian beliau juga mendapatkan kabar bahwa banyak penduduk Yasrib, penduduk Madinah ini sudah masuk Islam. Tapi kan beliau juga enggak melihat langsung, gitu kan? Beliau sendiri tidak melihat komitmen mereka secara langsung. Dan ini ada kesempatan, ada puluhan orang dari orang-orang Ansor itu yang akan ketemu dengan beliau. Jadi beliau ingin lihat seperti apa mereka, sejauh mana komitmen mereka untuk membela Rasulullah,
membela kaum muslimin dan menjadikan tempat mereka sebagai pusat Islam. Ya. Karena tentu saja banyak kemungkinan. Ya. Bisa jadi nanti mereka ketika ditanya, maukah kalian menolong agama Allah, menampung saya, ya, membela saya seperti hanya membela anak dan istri kalian? Pasti, ya. Mungkin saja kemungkinan ada di antara mereka yang tidak setuju. Gitu kan? Yang menolak, ya. Karena memang sangat heterogen, ya, nggak bisa disamakan, gitu ya. Dan beliau tidak tahu, memang nggak dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara 73 orang ini dan juga termasuk yang ada di Madinah itu sangat menantikan dan mereka siap menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadirin rahimakumullah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, pertemuan ini harus dijaga kerahasiaannya. Ya, harus dijaga kerahasiaannya karena ini adalah misi yang bukan sembarang misi. Ini adalah prosesi untuk memindahkan satu pusat dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang tempat lain itu diharapkan akan menjadi pusat Islam, bahkan akan menjadi negara Islam. Ya, oleh karena itu diperhatikan betul teknisnya, detail-detailnya. Gitu ya, nggak bisa sembarangan. Ya, dan di sisi orang-orang Yasrib atau orang Madinah, kaum muslimin yang berasal dari Yasrib ini, bersama mereka ada 400-an orang. Di antara 400-an orang yang masih musyrik, yang bisa jadi mereka bersekutu dengan orang-orang Quraisy membocorkan rencana pertemuan itu, ya. Jadi harus hati-hati sekali. Maka direncanakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sangat matang pertemuan ini, ya, tidak boleh bocor kepada satupun orang Quraisy, tidak boleh bocor kepada satupun orang musyrik yang berasal dari Madinah, ya, bahkan nggak boleh bocor kepada orang Yahudi yang ada di Madinah, karena orang Yahudi itu udah tahu, udah dikabari, mereka mengabarkan bahkan kepada orang-orang Aus dan Khazraj dari Madinah bahwa Nabi yang diutus itu telah sampai di Makkah, gitu kan? Tapi mereka mendustakan, bahkan memusuhi, gitu ya, makanya nggak beriman, kecuali hanya beberapa orang saja, gitu ya. Jadi benar-benar dijaga, ya, supaya tidak diketahui. Dan oleh Nabi Muhammad SAW sudah dibuat step-step, langkah-langkah supaya benar-benar pertemuan ini sukses dan tidak ada yang mengetahuinya. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi? Pertama, dari kesempatan atau peristiwa waktu yang ditentukan oleh Nabi bertemu dengan sahabat-sahabat Ansor tersebut, beliau memilih, ya, bahwa pertemuan itu dilaksanakan di salah satu malam di hari-hari tasyrik. Ya, hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Ini adalah hari-hari di mana rangkaian atau prosesi ibadah haji udah selesai. Salah satunya adalah bahwa orang-orang yang haji, mereka sudah melempar jumrah, sudah juga melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Jadi mereka sudah selesai, ya, untuk melaksanakan ibadah haji dan mereka sudah bersiap-siap, konsentrasi mereka adalah sudah mau pulang. Ya, ketika mereka sudah sedang sibuk kemas-kemas, sudah mau pulang, kan konsentrasi mereka itu pulang, bukan mengamati apa yang terjadi di sekeliling mereka, gitu ya. Jadi mereka sudah konsentrasi untuk pulang, bukan konsentrasi mengawasi satu sama lainnya. Jadi Nabi memilih waktunya, ya, itu tanggal 11, 12, 13, gitu ya, untuk bertemu dengan 73 orang kaum muslimin dari Yasrib atau Madinah itu. Jamnya jam berapa? Ya, jelas yang sepi adalah malam, gitu ya. Mereka sedang istirahat, ngumpulin tenaga untuk bisa pulang lagi, gitu ya, ke tempat asal mereka masing-masing. Jadi istirahat, ya. Dan beliau memilihnya itu waktu tengah malam, bukan habis isya, bukan jam 7, bukan jam 8, jam 9, tapi setelah tengah malam, jam 1, jam 2, yang dimana penduduk sudah pada tidur, ya, sudah pada istirahat, termasuk orang-orang yang 400-an orang dari penduduk Yasrib yang haji itu udah pada tidur, ya. Jadi ini cara yang kedua, ya. Kemudian tempatnya juga harus tersembunyi. Jadi beliau memilih tempat tersebut adalah di sekitar celah bukit yang berada di Aqabah, ya. Aqabah itu adalah tempat untuk melempar jumroh yang jaraknya sangat jauh, ya. Dan ketika peristiwa itu terjadi di malam hari itu, di hari tasyrik itu, jamaah sudah mendekat ke kota Mekah, tepatnya di daerah Mina.
ya, dan udah nggak ada yang ada di Aqabah, jadi udah sepi, nggak ada orang, gitu ya. Jadi tempat yang sangat sepi. Nah kemudian pertemuan itu dirahasiakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada orang-orang Islam yang berada di Mekah pun beliau nggak kasih tahu. Ya, sebab apa? Sebab mungkin mereka ini kaum muslimin, ini kan orang-orang mulia ya. Mereka adalah para as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, gitu kan. Tapi mungkin saja di antara mereka nggak ada yang berniat membocorkan pertemuan ini kepada orang kafir Quraisy. Tapi bisa jadi mereka ceritakan akan adanya pertemuan ini kepada keluarga mereka, kepada istri mereka, kepada anak mereka, yang mungkinlah dari mereka ini bisa kemudian menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi Nabi rahasiakan betul bahkan kepada orang Islam. Dan yang mengetahui pertemuan itu hanya 3 orang. Ya, yang 3 orang ini memang Nabi setting ya supaya bisa membantu pertemuan itu terwujud. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang memang sudah di setting oleh Nabi Muhammad SAW untuk menemui orang-orang, untuk membantu pertemuan itu. Siapa mereka? Yaitu paman beliau sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Walaupun ketika itu dia belum masuk Islam, tapi sangat dipercaya oleh Nabi. Dan kedudukannya sebagai pemimpin Bani Hashim ini akan memperkuat Nabi SAW dalam pertemuan itu. Karena di situ Abbas nanti akan berbicara bahwa Nabi SAW bagaimanapun keadaan beliau sekarang masih terlindungi. Buktinya beliau masih aman, ya. Beliau nggak dipenjara, nggak dianiaya, ya. Salah satu sebabnya karena perlindungan Bani Hashim. Nah sekarang kalian mau bawa itu Rasulullah SAW ke Madinah. Sanggup nggak kalian melindungi seperti apa yang dilakukan oleh Bani Hashim? Dan hanya yang bisa berbicara atas nama Bani Hashim hanya pemimpin Bani Hashim, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Gitu ya. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, 2 orang ini nanti akan berjaga-jaga. Mereka tidak akan, 2 orang ini yaitu Abu Bakar dengan Ali radhiyallahu anhuma tidak akan ikut langsung pertemuan dengan sahabat-sahabat Ansor, tapi mereka akan berjaga. Ya, mereka akan berjaga supaya pertemuan ini tidak diketahui oleh 1 orang pun. Gitu ya. Jadi udah sangat detail para Nabi Muhammad SAW membuat pertemuan tersebut benar-benar tidak diketahui kecuali hanya oleh Rasulullah SAW dan 3 orang tadi, yaitu Abbas, Ali, dan Abu Bakar Siddiq, dan orang-orang 73 orang sahabat dari kalangan Ansor tersebut. Nah, tentang bagaimana Nabi merahasiakan pertemuan tersebut itu diriwayatkan ya oleh Ka'ab bin Malik, salah seorang sahabat Ansar yang mengikuti prosesi Baiat Aqabah kedua ini. Dia mengatakan yang artinya kami pun tidur pada malam itu bersama kaum kami di tenda-tenda mereka, tenda-tenda kami, gitu kan. Sampai ketika telah berlalu sepertiga malam, kami pun keluar dari perkemahan menuju tempat yang dijanjikan oleh Rasulullah, dan kami pergi menyelinap layaknya burung kotok. Ya, burung apa? Burung yang lincah. Ya, burung kecil yang ada di padang pasir. Itu lincah sekali ya. Lompat demi lompat gitu ke satu tempat yang lain, sangat lincah ya. Maka kami pergi menyelinap dengan lincah seperti burung kotok. Nah, tadi kita katakan 73 ini berangkat dengan total ya, dengan mereka 500-an orang. Jadi kalau misalkan mereka sedang terjaga, sedang nggak tidur, lantas 73 ini keluar dari tenda-tenda mereka, ini akan ketahuan. Ya, oleh karena itu mereka memilih selepas tengah malam. Bahkan tadi disebutkan sepertiga malam yang terakhir. Jadi nggak ketemu. Ya, nggak ketemu 1 orang pun dari karangan musyrik Ansar atau karangan musyrik penduduk Yasrib tadi, gitu ya. Dari segi Rasulullah SAW juga sudah sangat aman, ya, dan mereka akhirnya kemudian bertemu, ya. Insya Allah nanti kita ceritakan peristiwa detailnya dari prosesi Baiat Aqabah kedua pada pertemuan yang akan datang. Nah, inilah ya sebab terjadinya Baiat Aqabah dan kemudian detail-detail sebab peristiwa dan bagaimana pertemuan itu bisa terwujud tanpa terdeteksi oleh orang-orang lain.
yang tidak berkepentingan, gitu ya. Dan ini adalah juga bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pertemuan besar loh, 73 orang ditambah dengan Rasulullah SAW dengan Abbas 75 orang, ya. Ditambah dengan Ali dan Abu Bakar 77 orang. Tapi nggak ada di antara orang-orang kafir Quraisy yang mengetahui. Ya. Di mana ketika itu Abu Lahab? Di mana ketika itu Al-Walid bin Mughirah? Di mana ketika itu ya tokoh-tokoh Yahudi? Di mana ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul? Ya, yang mereka pasti kalau ketemu atau mengetahui peristiwa itu pasti akan mencegah, ya pasti akan membubarkan, ya. Tapi mereka memang atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dibuat tidak tahu, ya, akan peristiwa ini. Ini juga adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjalankan satu program, ya, suatu perencanaan direncanakan dengan sangat baik-baik, dan itu adalah bentuk ketawakalan. Jadi ketawakalan yang sejati, yang benar itu adalah kita mengupayakan sebab-sebabnya dengan sangat sebaik-baiknya, dengan kaitqanan, dengan kesempurnaan menurut versi manusia, gitu kan? Nah, nanti hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahasnya kembali, yaitu peristiwa inti dari poin-poin perjanjian atau baiat sumpah setia Aqabah bagian yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were